yang menjadi perwalian dari presentasi kelompok 3 pada materi batas maksimal pemberian kredit pada mata kuliah akuntansi perbankan, di mana dosen pengampunya adalah Pak Dwi Pristianto, Sarjana Ekonomi, Master, Magister. Kelompok 3 terdiri dari Wiwin Aryani, Eri Oktavianingsih, Novita Gwijangge, Aulia Prada, Dia Safarini, saya sendiri, yaitu Tika Uswatun, Sela Bekti, Bayu Erlangga, serta Oktavia Puput. Yang pertama adalah pengertian kredit. Pada pengertian kredit, BMPK merupakan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana adalah penyediaan fasilitas kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan, dan transaksi rekening administratif. Perhitungan BPMK. Yang pertama ada kredit yang diberikan. Pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan bagi debit. Bagi debit tidak termasuk bunga akrual pada pos rupa-rupa aktiva dan tunggakan bunga atau bunga dalam penyelesaian pada rekening administratif tersebut. Yang kedua ada bunga akrual adalah pendapatan bunga dari kredit lancar dan dalam perhatian khusus. Dalam pengertian kredit di sini termasuk giro bersaldo debit atau overdraft, kartu kredit atau baki debit, transaksi yang berasal dari off balance sheet yang one presentasi. Yang kedua ada surat berharga. Perhitungan BMPK untuk pembelian surat berharga dengan Note Purchase Agreement atau NPA dan pengambil alihan dalam rangka anjak piutang didasarkan pada harga perolehan, yaitu harga nominal dikurangi dengan diskonto yang diterima seperti SPBU. Yang dimaksud dengan surat berharga NPA adalah pembelian surat berharga yang disertai dengan pernyataan kesediaan bank untuk membeli surat berharga tersebut dalam jumlah, jangka waktu, dan tingkat diskonto tertentu. Yang ketiga ada penempatan pada bank lain. Perhitungan pelanggaran BMPK, penempatan antar bank atau pada bank lain didasarkan pada nilai nominal, kecuali sertifikat deposito dan surat berharga yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Penempatan ini dapat berupa giro, calc money, kredit, sertifikat deposito, dan surat berharga. Yang keempat ada penyertaan. Pelanggaran pelampauan BMPK untuk pos ini didasarkan pada jumlah dana yang ditanamkan oleh bank dan didasarkan pada nilai penyertaan yang tercatat di neraca. Transaksi rekening. Yang kelima ada transaksi rekening administratif. Untuk pos ini terdiri dari garansi yang diberikan dan resiko kredit dari transaksi derivatif. Garansi yang diberikan berupa warkat, penerbitan jaminan, aseptasi atau endorsement, irrevocable LC atau SKBND. Ekspektasi wesel impor, penjualan surat berharga dengan syarat repo, standby LC, dan garansi lainnya. Pelanggaran BMPK untuk garansi yang diberikan didasarkan pada nilai nominal, sedangkan resiko kredit dan transaksi derivatif didasarkan pada nilai resiko kreditnya.
pengecualian dalam perhitungan BMPK. Yang pertama adalah penyediaan dana yang dikecualikan dari ketentuan BMPK. A. Kredit program. Di sini bank bertindak sebagai pelaksana atau executing. B. Pembukaan L_C dalam rangka impor dan pembukaan SKBN sampai dengan pelunasannya oleh pembukaan. Yang kedua adalah penyediaan dana dikecualikan dari perhitungan BMPK tanpa batas. Waktunya A. Penanaman dana pada sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat hutang pemerintah Indonesia. B. Penanaman dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh BI. C. Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit atau restrukturisasi kredit. D. Penyediaan dana yang dijamin oleh kas kolateral. E. Penempatan dana antar bank yang dijamin oleh pemerintah selama bank tempat penempatan memenuhi syarat penjaminan. F. Pengambil alihan atau negosiasi wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar LC. Penentuan BMPK. Penentuan BMPK sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan kredit. Sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung risiko sangat besar bagi bank. Pelampauan BMPK. Formulasi pelampauan BMPK yaitu penyediaan dana pada tanggal laporan BMPK dikali 100% dikurangi BMPK tersebut. Modal pada tanggal laporan BMP, bank dianggap melampaui BMPK apabila bank melakukan penyediaan dana melebihi presentasi maksimum karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah penyediaan dana konsolidasi. Pelanggaran BMPK dapat dilihat apabila pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melebihi presentasi maksimum. Untuk menentukan ini diperlukan formula penyediaan dana pada saat pemberian dikali 100% dikurangi BMPK modal pada saat pemberian penyediaan dana. Bank harus menolak realisasi dana yang dilakukan debiturnya apabila berdasarkan perhitungan dengan formula di atas, bank akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Penolakan ini bisa dilakukan bila dalam perjanjian sebelumnya memberikan pernyataan tentang klausul ini. Jadi, ketentuan di atas menyatakan bahwa bank-bank yang tidak memiliki modal atau bahkan kapital adequate rasionya negatif secara otomatis melakukan pelampauan dan pelanggaran BMPK. Bank yang memiliki CAR sebesar 0 atau minus dilarang untuk memberikan kredit atau penempatan dana pada umumnya, kecuali telah mendapatkan persetujuan pemerintah untuk mengikuti program rekapitulasi perbankan. Laporan akuntansi pelanggaran BMPK. Pelaporan mengenai posisi BMPK harus dilakukan bank komersial kepada bank sentral, pihak terkait, atau pihak tidak terkait. Laporan tersebut menyangkut pelampauan BMPK maupun pelaporan pelanggaran BMPK. Secara rinci adalah A. Laporan pelanggaran BMPK kepada pihak terkait. B. Laporan pelanggaran BMPK kepada pihak tidak terkait.
C. Laporan pelampauan BMPK kepada pihak tidak terkait. Action Plan. Bila bank melakukan pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK, maka bank wajib menyusun action plan. Action plan ini memuat upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran dan pelampauan BMPK dengan target waktu penyelesaiannya. Target waktu penyelesaian pelanggaran BMPK dalam waktu 1 bulan, sedangkan pelampauan BMPK diselesaikan dalam waktu 9 bulan. Action plan ini wajib mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Setelah memberikan laporan action plan, bank juga wajib memberikan laporan pelaksanaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat sore.